Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Syahrial Sadiq, STMMM, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi makro. Jadi di sini kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusinya yang berjudul Stabilitas Ekonomi dan Krisis Keuangan, yang beranggotakan ada Endra Rafif Mahardika, Nur Cahaya, Adnani Aisyah, Agis Cahya Arfa Alfalah, Marcella Yulanda, Nadine Evente Narajo Kobus, Rini Novianti, dan Muhammad Nur Effendu. Kepada kelompok 4 dipersilakan. Baik, materi yang akan dibahas kali ini adalah tentang faktor penyebab krisis ekonomi dan strategi pemulihannya, lalu dampak ketidakstabilan ekonomi global terhadap negara berkembang, analisis kebijakan pemerintah dalam menangani resesi ekonomi, dan peran lembaga internasional dalam menjaga stabilitas ekonomi global. Oke, kita masuk ke krisis ekonomi. Perlu kita ketahui dulu, krisis ekonomi adalah kondisi di mana perekonomian suatu negara mengalami penurunan yang sangat signifikan, yang mana dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi negara dan masyarakat secara sekaligus. Nah, ditandai dengan penurunan drastis PDB, penurunan nilai aset secara signifikan, kesulitan dalam pembayaran utang, dan kekurangan likuiditas pada lembaga keuangan. Nah, ini mempengaruhi seluruh aspek dalam perekonomian di masyarakat, yang mana krisis ekonomi itu dapat berlangsung lama, yang dapat bertahun-tahun berlangsung lama dan memerlukan waktu dalam melakukan pemulihannya. Nah, krisis ekonomi ini berdampak pada cakupan sosial politik seperti meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan sosial, adanya potensi ketidakstabilan politik, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Krisis ekonomi ini sulit untuk diprediksi karena faktornya bisa dari eksternal dan internal. Next. Nah, di sini ada faktor-faktor penyebab krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yang mana adapun penyebab faktor umumnya itu yang pertama adalah kelebihan utang dan krisis keuangan. Itu ketika suatu negara atau sektor swasta itu terlalu banyak berutang. Nah, kemampuan untuk membayar kembali itu dapat terganggu. Ini dapat memicu gagal bayar, menurunnya kepercayaan investor, dan krisis likuiditas di pasar keuangan. Nah, yang kedua itu adalah ekonomi yang tidak seimbang. Nah, ketidakseimbangan antara konsumsi, investasi, dan produksi itu dapat membuat sistem ekonomi rentan, yang mana terlalu bergantung pada konsumsi tanpa produksi atau ekspor yang memadai. Yang ketiga itu adalah krisis perbankan. Krisis perbankan itu terjadi ketika bank tidak dapat memenuhi kewajiban kepada nasabah, misalnya kredit macet atau penarikan dana besar-besaran secara tiba-tiba. Faktor yang keempat itu ada gejolak di pasar keuangan. Ini merupakan ketidakstabilan di pasar saham, obligasi, atau valuta asing, bisa menular ke sektor real dan menciptakan ketidakpastian yang memicu krisis. Yang kelima itu ada krisis global. Krisis global ini yang terjadi di suatu negara bisa berdampak luas ke negara lain melalui hubungan perdagangan dan keuangan. Next. Lalu faktor yang keenam itu adalah kegagalan kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang tidak tepat sasaran, seperti subsidi yang terlalu besar tanpa perhitungan atau kontrol harga yang salah, itu bisa memperburuk kondisi ekonomi. Nah, lalu yang ketujuh itu ada ketergantungan pada komoditas tertentu. Itu negara yang terlalu bergantung pada satu jenis komoditas seperti minyak atau batu bara itu rentan krisis jika harga komoditas tersebut anjlok. Lalu yang kedelapan ada korupsi dan politik yang tidak stabil. Lalu yang kesembilan itu adalah ketidakstabilan proteksionis yang berlebihan. Itu berupa kebijakan seperti tarif impor yang tinggi atau larangan impor. Itu dapat mengganggu perdagangan internasional dan memicu retaliasi dari negara lain. Dan
faktor yang terakhir itu adalah bencana alam. Oke, selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Baik, selanjutnya ada strategi pemulihan dari krisis ekonomi. Nah, strategi utama yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia dari krisis itu, yang pertama ada stimulus ekonomi. Stimulus ekonomi, di sini pemerintah memberikan bantuan kebijakan fiskal seperti pengurangan pajak, insentif investasi, dan proyek infrastruktur. Tujuannya supaya ekonomi meningkat dan daya beli masyarakat kembali pulih. Selanjutnya, pemerintah melakukan reformasi struktural. Caranya dengan menyederhanakan regulasi, mempercepat izin usaha, dan memperbaiki sektor paling penting seperti energi, pertanian, dan ketenagakerjaan. Nah, ini bertujuan supaya iklim investasi jadi lebih menarik dan ekonomi jadi lebih kompetitif. Next. Yang selanjutnya, pemerintah juga memperkuat sektor real seperti manufaktur, pertanian, dan pariwisata. Tak hanya itu, UMKM juga dapat dukungan lewat bantuan modal, pelatihan, dan dorongan digitalisasi. Tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mempercepat pemulihan. Strategi keempat ada perlindungan sosial. Nah, ini mencakup BLT, bantuan langsung tunai, subsidi bahan pokok, dan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Nah, dengan ini dampak krisis pada kelompok paling rentan bisa ditekan. Lalu yang kelima ada kerjasama internasional. Nah, Indonesia juga membangun kerjasama dengan negara lain dan lembaga internasional. Tujuannya untuk mendapatkan dukungan, pinjaman, dan investasi yang bisa membantu memperkuat pemulihan ekonomi nasional. Next. Yang keenam ada pendekatan berkelanjutan. Nah, pemerintah tidak hanya fokus pada jangka pendek, tapi juga berkomitmen pada pendekatan jangka panjang, yaitu dengan infrastruktur berkelanjutan, efisiensi sektor publik, dan investasi SDM. Lalu yang ketujuh ada digitalisasi dan inovasi teknologi. Nah, pemerintah mendorong transformasi digital di sektor perdagangan, pendidikan, dan layanan publik. Transformasi ini bisa meningkatkan efisiensi, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat struktur ekonomi modern di Indonesia. Lalu yang kedelapan ada pendidikan dan pelatihan ulang. Nah, strategi kedelapan ini bisa disebut juga dengan reskilling dan upskilling. Nah, pekerja yang terdampak krisis akan dilatih ulang agar bisa masuk ke sektor baru seperti ekonomi digital, energi terbarukan, dan industri kreatif. Yang kesembilan ada reformasi dan stabilitas sektor keuangan. Nah, untuk menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah memperkuat pengawasan lembaga keuangan, meningkatkan tata kelola perbankan, dan mengedukasi masyarakat tentang literasi keuangan. Ini penting untuk menghindari krisis akibat praktek keuangan yang berisiko. Yang terakhir itu ada penguatan cadangan devisa dan diversifikasi ekspor. Nah, dengan menjual produk bernilai tambah dan membuka pasar baru, kita tidak lagi tergantung pada satu negara dan bisa menjaga stabilitas nilai tukar mata uang. Nah, semua langkah ini tuh saling mendukung agar Indonesia bisa bangkit dari krisis, tumbuh lebih kuat, dan siap menghadapi tantangan global lainnya. Selanjutnya saya akan memberikan dua contoh krisis ekonomi, yang pertama di Indonesia dan yang kedua di dunia. Yang pertama di Indonesia yaitu krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19, yaitu pada 2020 dan 2021. Pandemi COVID-19 menyebabkan pembatasan mobilitas, penurunan aktivitas ekonomi, dan gangguan rantai pasok global. Banyak sektor seperti pariwisata, transportasi, dan UMKM terpukul. Dampaknya bagi Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi negatif sebesar minus 2,07% pada tahun 2020. Lalu ada lonjakan pengangguran dan kemiskinan, ada penurunan daya beli masyarakat, dan banyak bisnis tutup, terutama UMKM. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan situasi dari krisis ekonomi ini yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, lalu ada bantuan langsung tunai atau BLT, subsidi gaji, bantuan UMKM, lalu ada stimulus kesehatan dan dukungan pada dunia usaha, ada relaksasi kredit melalui OJK yaitu penundaan pembayaran cicilan untuk pelaku usaha terdampak,
ada program vaksinasi nasional, dan yang terakhir penyesuaian kebijakan fiskal, yaitu defisit anggaran dilebarkan untuk meningkatkan belanja negara. Nah, yang kedua ini adalah contoh krisis ekonomi di dunia, yaitu The Great Depression atau depresi besar yang terjadi pada tahun 1929 sampai 1939. Penyebabnya adalah spekulasi pasar saham di AS atau bursa aset, jatuhnya pasar saham Wall Street pada Oktober 1929, penurunan drastis dalam produksi industri dan perdagangan global, dan kebijakan ekonomi proteksionis seperti tarif tinggi. Dampaknya yaitu pengangguran massal hingga 25% di AS, lalu ada banyak bank dan bisnis yang bangkrut, penurunan drastis pendapatan masyarakat, dan krisis menyebar ke Eropa dan negara-negara lainnya. Upaya pemulihan yang dilakukan yaitu New Deal, yaitu paket program ekonomi oleh Presiden Franklin D. Roosevelt, mencakup pekerjaan umum, bantuan sosial, dan reformasi perbankan. Yang kedua ada reformasi sistem keuangan global, yaitu pembentukan sistem Bretton Woods pasca Perang Dunia II. Yang terakhir yaitu Bank Sentral memperkuat peran mereka, yaitu fokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas keuangan. Selanjutnya saya serahkan kepada Sel. Selanjutnya ada dampak ketidakstabilan ekonomi global terhadap negara berkembang. Ketidakstabilan ekonomi merujuk pada perubahan yang tidak terduga dan tidak diinginkan dalam kondisi ekonomi yang mempengaruhi lapangan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan finansial dari waktu ke waktu. Ada beberapa dampak yang beragam pada negara berkembang seperti yang pertama, volatilitas nilai tukar. Ketidakstabilan ekonomi global dapat menyebabkan arus modal keluar dari negara berkembang, melebahnya mata uang lokal, meningkatkan biaya impor, dan pada akhirnya memicu inflasi. Kedua, penurunan pertumbuhan ekonomi, yaitu ketidakstabilan global dapat menurunkan permintaan ekspor dan investasi asing langsung ke negara berkembang, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonominya. Selanjutnya, adanya tinggi tingkat utang publik. Ketergantungan pada pinjaman luar negeri membuat negara berkembang rentan terhadap risiko fiskal, terutama saat mata uang lokal melemah karena beban utang dalam mata uang asing meningkat. Selanjutnya ada kerentanan terhadap tekanan eksternal. Ekonomi negara berkembang rentan terhadap guncangan eksternal seperti harga komoditas, geopolitik, dan bencana iklim yang dapat menghambat stabilitas ekonomi menurut laporan Bank Dunia. Selanjutnya, penurunan harga komoditas. Negara berkembang yang bergantung pada ekspor komoditas sangat rentan terhadap penurunan harga global akibat ketidakstabilan ekonomi yang dapat mengurangi pendapatan ekspor secara signifikan. Yang terakhir, peningkatan risiko krisis keuangan. Gabungan arus modal keluar, depresiasi mata uang, dan meningkatnya beban utang dapat memperbesar risiko krisis keuangan di negara berkembang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ais. Terima kasih atas kesempatannya. Izin melanjutkan, yaitu dampak ketidakstabilan ekonomi global terhadap negara berkembang, yaitu dampak sosial dan ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi global memberikan dampak signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi di negara berkembang. Salah satunya dampak utamanya adalah meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan sosial akibat tekanan inflasi dan berkurangnya lapangan pekerjaan. Pengangguran semakin meluas karena banyak sektor usaha mengalami penurunan produktivitas dan harus melakukan efisiensi yang juga menyebabkan ketidakstabilan dalam dunia kerja. Akibatnya standar hidup masyarakat menurun secara drastis. Perluasan dampak sosial dan ekonomi. Krisis global tidak hanya memicu masalah ekonomi tetapi juga mempengaruhi struktur sosial masyarakat secara lebih dalam. Ketika tekanan ekonomi berlangsung lama, muncul perubahan perilaku kolektif seperti meningkatnya kerja anak, bertambahnya jumlah pekerja rumah tangga migran, hingga berkembangnya ekonomi informal yang tidak terpantau. Relasi sosial tak
Relasi sosial pun mengalami tekanan karena meningkatnya konflik dalam rumah tangga dan komunitas akibat beban hidupnya semakin berat. Situasi ini menandakan bahwa dampak ekonomi global menembus batas angka statistik dan mempengaruhi jalinan sosial di tingkat paling dasar. Dampak ketidakstabilan ekonomi global terhadap negara berkembang, yaitu dampak pada sektor keuangan. Ketidakstabilan ekonomi global turut mempengaruhi tekanan besar pada sektor keuangan di negara berkembang. Fluktuasi tajam nilai tukar mata uang menyebabkan volatilitas yang tinggi sehingga harga barang impor melonjak dan menambah beban inflasi domestik. Kondisi ini juga mempengaruhi stabilitas sistem perbankan. Selain itu, ketidakpastian global membuat arus investasi asing langsung menurun karena investasi cenderung menghindari risiko di pasar negara berkembang. Akibatnya, pemerintah juga menghadapi kesulitan dalam mengelola utang publik karena nilai utang luar negeri meningkat seiring dengan pelemahan mata uang lokal, yang pada akhirnya mempersempit ruang fiskal untuk pembangunan. Fragilitas sektor keuangan di tengah ketidakpastian global, dampak pada sektor keuangan, yaitu sektor keuangan di negara berkembang menghadapi tantangan baru selain tekanan eksternal seperti inflasi impor dan gejolak pasar global. Mereka juga harus menghadapi tekanan dari dalam negeri seperti rendahnya literasi keuangan masyarakat. Dampak ketidakstabilan ekonomi global terhadap negara berkembang, yaitu dampak pada perkembangan jangka panjang. Dampak ekonomi global yang berkepanjangan juga menghambat pembangunan jangka panjang di negara berkembang. Krisis keuangan dan keterbatasan fiskal menyebabkan pemerintah harus memangkas anggaran untuk sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang merupakan fondasi utama pembangunan berkelanjutan. Investasi dalam sumber daya manusia menjadi terabaikan sehingga mengurangi kualitas dan daya saing tenaga kerja di masa depan. Selain itu, berkurangnya kepercayaan investor serta ketidakstabilan sosial dan politik turut mengurangi prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembangunan yang terjebak dalam siklus reaktif. Dampak pada pembangunan jangka panjang. Dalam kondisi krisis yang berulang, kebijakan pembangunan di negara berkembang cenderung bersifat reaktif ketimbang proaktif. Alih-alih memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang, pemerintah sering terjebak dalam siklus respons jangka pendek yang menunda inovasi kebijakan. Akibatnya, proyek-proyek strategis seperti pengembangan energi terbarukan, pendidikan teknologi, atau riset dan inovasi menjadi prioritas rendah. Hal ini memperlambat proses modernisasi ekonomi dan berisiko menciptakan ketergantungan yang berkepanjangan terhadap sektor-sektor tradisional yang rentan terhadap guncangan global. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aris. Oke, kita lanjut ke strategi mengatasi ketidakstabilan ekonomi. Nah, ketidakstabilan ekonomi global itu berdampak besar pada negara berkembang. Itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk menghadapinya tuh negara-negara tuh perlu menerapkan kebijakan kuat seperti diversifikasi ekonomi, pengelolaan hutan yang baik, dan peningkatan akan daya saing global. Nah, meskipun tantangan global itu terus muncul loh, terdapat beberapa upaya untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut. Seperti yang pertama itu ada reformasi ekonomi. Di situ di reformasi ekonomi itu kita perlu melakukan perbaikan kebijakan fiskal dan moneter. Itu berarti mengelola anggaran secara hati-hati untuk menghindari defisit berlebihan dan krisis uang. Nah, serta memperkuat kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi. Lalu yang kedua ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Itu berarti memperkuat sistem akuntabilitas pemerintah untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaannya kepada masyarakat. Lalu yang ketiga itu menciptakan iklim usaha yang lebih baik. Itu berarti memberikan insentif bagi sektor swasta dan menciptakan lapangan kerja yang mungkin lebih relevan atau lebih upgrade. Lalu yang kedua ada diversifikasi ekonomi. Itu tuh kita perlu untuk yang pertama tuh mengembangkan sektor-sektornya terlebih dahulu. Nah, sektor yang perlu dibangun itu seperti manufaktur, jasa, dan pariwisata
untuk memverifikasi basis dari ekonomi. Lalu yang kedua itu ada peningkatan nilai tambah produk ekspor. Itu berarti negara berkembang itu perlu mengolah bahan mentah terlebih dahulu untuk menjadi produk yang lebih bernilai tinggi untuk meningkatkan daya saing baik itu lokal ataupun global. Lalu yang ketiga tuh ada penguatan sektor UMKM. Nah itu tuh berarti kita tuh harus selalu mensupport kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah agar selalu upgrade dan meningkatkan kontribusinya terhadap ekonomi global. Lanjut. Oke, lalu yang ketiga tuh ada peningkatan infrastruktur. Itu kita perlu pertama tuh pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Itu berarti itu meningkatkan transportasi, energi, fasilitas umum yang selalu mendukung sektor ekonomi. Lalu yang kedua tuh ada promosi inovasi dan teknologi. Itu berarti negara berkembang tuh harus selalu menciptakan lingkungan yang selalu mensupport riset serta pengembangan teknologi agar mencapai peningkatan akan produktivitas. Lalu yang ketiga tuh pengembangan konektivitas digital. Itu berarti memperluas akses koneksi atau internet. Itu tuh untuk mendukung transformasi global atau transformasi digital yang berpengaruh kepada sektor ekonomi tersebut. Lalu kita lanjut ke 4, ada penguatan kebijakan fiskal dan moneter. Itu lalu kita perlu melakukan pengelolaan utang yang efektif. Nah berarti pengelolaan utang yang efektif itu berarti negara berkembang tuh perlu menghadapi utang luar negeri yang besar, sehingga pengelolaan utang yang begitu efektif itu sangat penting. Lalu yang kedua itu ada penguatan kerangka kebijakan moneter. Itu berarti itu bank sentral tuh perlu menjaga inflasi, nilai tukar mata uang dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Lalu yang terakhir ada pengembangan pasar keuangan domestik. Itu berarti memperkuat pasar keuangan domestik agar selalu menyediakan akses akan pendanaan yang lebih baik atau lebih suportif bagi sektor swasta serta UMKM. Lanjut. Lalu yang kelima itu ada pengembangan sistem perlindungan sosial. Untuk yang kita perlu lakukan itu yang pertama adalah melakukan program transfer tunai yang efektif. Itu berarti itu memberikan bantuan langsung atau turun langsung untuk mencapai suatu tunai atau sasaran kepada kelompok yang rentan agar mereka dapat bertahan selama krisis di ekonomi global. Lalu yang kedua ada pengembangan jaminan sosial yang komprehensif. Itu berarti itu memperkuat sistem jaminan sosial yang mencakup dana pensiun, kesehatan, dan perlindungan terhadap pengangguran. Bisa dibilang kita dananya ini bisa berupa dalam bentuk asuransi. Lalu yang ketiga itu ada peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Itu berarti itu kita selalu memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan serta pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lalu yang keempat ada program pemberdayaan masyarakat. Itu berarti selalu melakukan pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kapasitas individu dan komunitas yang selalu menghadapi tantangan ekonomi. Lalu yang ke-6 itu ada kerjasama internasional. Itu berarti kita tuh perlu melakukan yang pertama seperti partisipasi inisiatif terhadap multilateral. Itu berarti itu negara berkembang itu dapat bergabung dalam organisasi internasional seperti G20, ASEAN atau Bank Dunia untuk mendapatkan bantuan teknis dalam bentuk keuangan. Lalu yang kedua itu adalah pemanfaatan dukungan lembaga keuangan internasional. Itu berarti itu lembaga-lembaga seperti IMF, Bank Dunia dan ADB itu selalu memberikan bantuan finansial untuk proyek-proyek yang sekiranya penting. Lalu yang ketiga itu ada pengembangan kemitraan regional. Itu berarti itu negara berkembang itu selalu memperkuat hubungan ekonomi dengan negara tetangga untuk mengembangkan pasar regional dan menciptakan peluang akan perdagangan. Lalu yang keempat ada koordinasi kebijakan lintas negara. Itu berarti krisis ekonomi itu harus mempengaruhi banyak negara.
luar, sehingga koordinasi kebijakan itu tuh sangat penting untuk mengatasi dampak dari krisis ekonomi global yang mungkin terjadi. Lanjut. Lalu yang ke-7 itu ada pengembangan ekonomi digital. Itu kita perlu melakukan pengembangan infrastruktur teknologi. Itu berarti kita tuh mengembangkan infrastruktur seperti internet. Itu tuh kita tuh perlu mendukung dalam bentuk e-commerce, vintage, atau layanan berbasis aplikasi. Lalu yang kedua itu ada meningkatkan inklusi keuangan. Itu berarti itu memperluas akses keuangan untuk masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem perbankan tradisional. Lalu yang ketiga itu adalah pemanfaatan teknologi untuk transformasi ekonomi. Itu berarti itu negara berkembang itu perlu menggunakan teknologi itu sebagai peningkatan akan produktivitas di berbagai sektor. Lalu yang terakhir itu masuk ke penguatan tata kelola dan institusi. Itu tuh kita perlu yang pertama melakukan reformasi birokrasi. Itu berarti meningkatkan efisiensi dan transparansi birokrasi untuk mendukung sektor swasta dan investasi. Lalu yang kedua itu ada kita melakukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Itu berarti memperkuat sistem akuntabilitas untuk mencegah berbagai bentuk fraud atau korupsi yang serta perlu meningkatkan efektivitas terhadap suatu kebijakan. Lalu yang ketiga itu ada penguatan sistem hukum dan regulasi. Berarti negara itu perlu memastikan bahwa hukum itu dilakukan secara adil dan efisien kepada masyarakat untuk melindungi hak-hak terhadap masyarakat dan bisnis. Lalu yang terakhir kita ada pemberantasan korupsi. Itu berarti mengimplementasikan kebijakan yang tegas dalam pemberantasan korupsi dan penguatan lembaga anti korupsi untuk pengatasan akan suatu kejadian yang mungkin merugikan negara. Untuk materi selanjutnya, next saja untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Cahaya. Selanjutnya ada analisis kebijakan pemerintah dalam menangani resesi ekonomi. Resesi ekonomi adalah kondisi ketika aktivitas ekonomi suatu negara menurun secara signifikan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya ditandai dengan penurunan produk domestik bruto atau PDB selama 2 kuartal berturut-turut atau lebih. Di Indonesia, pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menjadi pemicu utama dari resesi ekonomi yang menyebabkan kontraksi ekonomi, penurunan aktivitas ekonomi hingga minus 2,07% pada tahun tersebut. Selanjutnya ada beberapa penyebab terjadinya resesi ekonomi. Yang pertama ada ledakan bubble ekonomi, yaitu kenaikan cepat harga aset yang diikuti kejatuhan mendadak menyebabkan kerugian dan krisis kepercayaan. Selanjutnya ada ketidakpastian politik atau konflik geopolitik, yaitu peran kudeta atau ketegangan dagang mengganggu perdagangan dan investasi global. Yang ketiga ada pandemi atau bencana besar seperti COVID-19 yang mengganggu rantai pasok, membatasi mobilitas dan menurunkan konsumsi serta produksi. Selanjutnya ada gejolak harga komoditas, yaitu kenaikan tajam harga energi atau pangan menurunkan daya beli, meningkatkan biaya produksi dan memperlambat pertumbuhan. Selanjutnya ada kebijakan fiskal yang tidak efektif. Pemotongan anggaran atau kenaikan pajak saat ekonomi lesu justru memperparah kelemahan ekonomi. Yang ketiga ada kebijakan moneter yang kuat. Suku bangsa tinggi menghambat pinjaman dan investasi, menurunkan konsumsi dan ekspansi usaha. Selanjutnya ada penurunan permintaan konsumen, yaitu ketakutan kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan membuat konsumsi turun dan memperlambat ekonomi. Selanjutnya ada krisis keuangan, yaitu gagalnya sistem keuangan seperti kolaps bank besar dapat memicu resesi seperti krisis global 2008 akibat gelembung kredit properti di AS.
Selanjutnya ada dampak dari terjadinya resesi ekonomi. Yang pertama adalah meningkatnya pengangguran. Perusahaan melakukan PHK akibat turunnya permintaan. Yang kedua ada penurunan pertumbuhan ekonomi, yaitu konsumsi, investasi, dan ekspor melemah menyebabkan kontraksi ekonomi. Yang ketiga ada penurunan nilai aset, yaitu harga saham, properti, dan komoditas anjlok karena hilangnya kepercayaan pasar. Yang keempat ada pelemahan nilai tukar. Mata uang negara berkembang tertekan akibat ketergantungan pada ekspor dan utang luar negeri. Yang kelima ada penurunan permintaan ekspor, yaitu permintaan global turun, berdampak pada negara eksportir seperti Indonesia. Yang keenam ada meningkatnya angka kemiskinan. Pendapatan menurun dan lapangan kerja berkurang memperluas kemiskinan. Yang ketujuh ada penerimaan pemerintah, yaitu pajak turun, anggaran sosial naik, memicu defisit. Yang kedelapan ada meningkatnya ketidakpastian bisnis, yaitu investor dan pelaku usaha menunda ekspansi. Yang terakhir ada tantangan bagi lembaga keuangan, yaitu kredit macet meningkat karena nasabah gagal membayar cicilan. Selanjutnya kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani resesi ekonomi. Yang pertama itu ada kebijakan fiskal, yaitu pemerintah Indonesia mengadopsi kebijakan fiskal ekspansi dengan meningkatkan belanja negara untuk mendukung pemulihan ekonomi. Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN menjadi dasar utama kebijakan ini dengan anggaran sebesar 695 triliun rupiah pada tahun 2020. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Endra. Oke, karena kan tadi sudah jadi ini ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu ada empat. Itu terdiri dari yang pertama ada perlindungan sosial. Itu seperti bantuan langsung yaitu PLT, kemudian kartu pelajar, kartu pekerja, subsidi upah, dan bantuan sembako. Kemudian yang kedua ada insentif kesehatan, yaitu seperti penguatan sistem kesehatan, pembelian vaksin, dan tunjangan tenaga medis. Kemudian ada dukungan UMKM dan korporasi, itu terdiri dari seperti contohnya insentif pajak, restrukturisasi dari kredit, dan bantuan produktif usaha mikro. Dan yang terakhir ada reformasi struktural. Itu terdiri dari implementasi Undang-Undang Cipta Kerja sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing investasi. Kedua, kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia itu untuk menangani resesi ekonomi adalah kebijakan moneter. Itu pertama adalah menurunkan suku bunga. Bank Indonesia mengambil langkah strategis dalam mendukung pemulihan ekonomi, yaitu dengan cara menurunkan suku bunga acuan secara bertahap dari 5% menjadi 3,5% untuk merangsang pinjaman dan konsumsi. Kemudian ada pelonggaran likuiditas, yaitu operasi moneter untuk memastikan ketersediaan uang beredar. Yang ketiga ada stabilisasi rupiah. Itu terdiri intervensi di pasar falas dan pembelian SPN atau surat berharga negara. Dan yang terakhir ada digitalisasi sistem pembayaran. Itu percepatan transaksi digital melalui QRIS dan dukungan terhadap fintech. Dan yang terakhir kebijakan sektoral dan inklusif yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada program padat karya, itu adalah penyerapan tenaga kerja informal melalui proyek infrastruktur secara kecil. Kemudian ada peningkatan ketahanan pangan, itu adalah dukungan terhadap petani dan nelayan agar tetap berproduksi. Dan yang terakhir ada transformasi digital, itu ada dukungan terhadap ekonomi dan UMKM berbasis teknologi. Selanjutnya, dari penerapan kebijakan pemerintah yang tadi telah disebutkan,
maka pemulihan ekonomi di Indonesia sendiri mulai terlihat itu pada kuartal 2 tahun 2021, di mana ekonomi tumbuh sebesar 7,07%, 7,07% year on year, menandai berakhirnya resesi ekonomi secara teknis. Kemudian ada beberapa indikator lain yang menunjukkan perbaikan, seperti inflasi yang terkendali di kisaran angka 2-3%, kemudian kenaikan indeks kepercayaan konsumen, kemudian turunnya tingkat pengangguran secara bertahap. Selanjutnya. Namun dari penerapan kebijakan tersebut ada beberapa tantangan. Pertama itu adalah kendala birokrasi di daerah. Penyerapan anggaran PEN belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil. Kemudian yang kedua adalah ketimpangan akses digital. UMKM di daerah terpencil itu sulit mengakses bantuan digital. Kemudian yang terakhir ada korupsi dan salah-sasaran. Masih ditemukannya kasus atas penyelewengan bansos dan data penerima tidak akurat. Kemudian akan saya serahkan kepada moderator. Baik, mohon maaf karena masih ada slide selanjutnya. Ya, ini materi terakhir yaitu peran lembaga internasional dalam menjaga stabilitas ekonomi global. Jadi yang pertama ada IMF. IMF itu berperan menyediakan dana talangan atau bailout kepada negara yang mengalami krisis neraca pembayaran, sekaligus mensyaratkan reformasi struktural. Misalnya Indonesia pernah menerima bantuan IMF pada krisis 1998 sebanyak 43 miliar USD. Yang kedua ada World Bank dan Asian Development Bank atau ADB. Lembaga ini mendukung pembangunan jangka panjang dengan pinjaman berbiaya rendah untuk infrastruktur, pendidikan, dan reformasi kelembagaan. Yang ketiga yaitu kelompok G20 dan forum multilateral. G20 menjadi wadah koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan antar negara besar. Dan yang terakhir yaitu fungsi pengawasan sistem keuangan global. Lembaga internasional juga mengembangkan standar seperti Basel III dan FATF atau Financial Action Task Force untuk mencegah ketidakstabilan sistem keuangan, pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah menyampaikan materinya tadi tentang stabilitas ekonomi dan krisis keuangan. Selanjutnya akan kami buka sesi diskusi kepada kelompok pembahas, kelompok 5. Silahkan. Hasya, silahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Masuk, perkenalkan nama saya Nadia Putri dari kelompok 5. Pertanyaanku yaitu, ketika krisis keuangan global terjadi, bagaimana dampaknya dapat menyebar ke perekonomian domestik dan langkah-langkah apa yang dapat diambil oleh pemerintah untuk memitigasi dampak negatif tersebut? Baik, untuk penanya selanjutnya, silahkan Vivi. Perkenalkan, aku pertanyaanku adalah bagaimana pengaruh sentimen pasar global terhadap stabilitas ekonomi negara-negara yang memiliki ketergantungan tinggi pada investasi asing? Baik, penanya selanjutnya Mutia. Perkenalkan, nama Mutia Amanda dari kelompok 5. Jadi pertanyaanku, bagaimana peran kebijakan moneter dan fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis keuangan dan apa risiko jangka panjang dari intervensi pemerintah yang berlebihan? Baik, penanya selanjutnya silahkan Irsya. Perkenalkan, aku Irsya Tania Mariusiana dari kelompok 5. Izin bertanya, bagaimana efektivitas langkah-langkah yang telah diambil pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis keuangan yang pernah terjadi? Baik, penanya selanjutnya Hilga. Baik, perkenalkan nama saya Jadi Stasiana dari kelompok 5. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana peran regulasi dan pengawasan sektor keuangan dalam mencegah terjadinya krisis ekonomi? Oke, terima kasih. Selanjutnya Farah. Perkenalkan, nama aku
pertanyaanku, bagaimana cara kita mengetahui bahwa suatu negara telah mencapai stabilitas ekonominya? Lalu adakah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat stabilitas ekonomi tersebut? Apakah ada lagi dari kelompok 5? Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Apakah yang di Google Meet ada yang ingin bertanya? Siti Anissa. Pertanyaannya bisa langsung di chat aja, diketik. Shirley juga. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Sekarang izinkan kelompok 4 untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, aku akan menjawab pertanyaan dari Hilga. Itu pertanyaannya adalah bagaimana peran regulasi dan pengawasan sektor keuangan dalam mencegah terjadinya krisis ekonomi. Nah, regulasi dan pengawasan sektor keuangan itu berfungsi sebagai mekanisme pengendali yang memastikan stabilitas dan kesehatan sistem keuangan secara keseluruhan. Tanpa adanya regulasi yang memadai dan pengawasan yang efektif, sektor keuangan berpotensi tumbuh secara tidak terkendali. Nah, itu meningkatkan risiko ketidakseimbangan dan pada akhirnya itu dapat memicu terjadinya krisis ekonomi. Apakah sudah terjawab? Terima kasih. Baik, aku izin menjawab pertanyaan dari Irsya. Tadi pertanyaannya bagaimana efektivitas langkah-langkah yang telah diambil pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis keuangan yang pernah terjadi. Nah, aku ambil contoh krisis keuangan itu dari yang dijelaskan tadi, yaitu krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Nah, menurutku pemerintah di Indonesia itu sudah merespon dengan cepat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya. Langkah-langkah pemulihan dari pemerintahnya kan tadi sudah dijelaskan, ada program pemulihan ekonomi nasional, BLT, subsidi gaji, bantuan UMKM, dan lain-lain. Nah, menurutku langkah-langkah itu tuh sudah cukup efektif dalam mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam. Nah, ekonomi Indonesia hanya mengalami resesi singkat dan mampu pulih lebih cepat dibandingkan beberapa negara tetangga. Nah, selain itu, program bantuan sosial itu berhasil menjaga konsumsi rumah tangga dan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi saat itu. Terima kasih. Oke, baik, aku izin menjawab pertanyaan dari Olivia Lisda Safira. Yaitu pertanyaannya bagaimana pengaruh sentimen pasar global terhadap stabilitas ekonomi negara-negara yang memiliki ketergantungan tinggi pada investasi asing. Jadi negara yang banyak menerima investasi dari luar negeri itu akan sangat berpengaruh terhadap sentimen.
para investor di seluruh dunia. Jika sentimen tersebut baik, maka investor berani menanamkan uangnya. Namun kalau sedang buruk, disebabkan karena krisis perang atau suku bunga yang tinggi di negara maju, maka investor tersebut bisa menarik uang atau menunda investasi. Akibatnya, ketika investor menarik uangnya, negara akan kehilangan banyak dana, yang mana ini bisa membuat nilai tukar mata uang tersebut di suatu negara tersebut akan turun dan harga barang impor akan naik. Kemudian mata uang dari suatu negara tersebut akan melemah karena banyak uang asing yang keluar. Nilai mata uang lokal jadi turun. Akibatnya utang dari luar negeri jadi lebih mahal dan barang-barang impor seperti yang sebelumnya dikatakan, maka barang impor tersebut akan menjadi lebih mahal. Kemudian akan berakibat pada investasi yang menurun. Kalau investor tersebut takut untuk berinvestasi karena sentimen yang buruk, itu akan berhenti menanamkan, maka investor tersebut akan berhenti menanamkan modal, yang mana membuat pertumbuhan ekonomi akan melambat, lapangan kerja berkurang, dan proyek pembangunan tertunda. Apakah bisa dipahami? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Sherly Nazwa dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa saja faktor utama yang membuat investor asing menarik investasinya dari Indonesia dan bagaimana pemerintah dapat memulihkan kepercayaan para investor? Investor asing menarik investasinya dari Indonesia karena beberapa faktor utama. Yang pertama, birokrasi yang kompleks, yaitu proses perizinan yang rumit dan tumpang tindih antara pusat dan daerah menyulitkan investor dalam memulai dan menjalankan bisnis. Yang kedua, ada inkonsistensi kebijakan, yaitu perubahan regulasi yang tidak konsisten dan ketidakpastian dalam kebijakan pemerintah dapat menambah risiko investasi. Yang ketiga, ada korupsi. Meskipun ada upaya pemberantasan, praktik korupsi masih menjadi hambatan signifikan bagi investor asing. Yang keempat, ada kualitas infrastruktur. Meskipun ada pembangunan, masih terdapat kekurangan dalam infrastruktur yang mendukung kelancaran bisnis. Untuk memulihkan kepercayaan investor, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama, menyederhanakan birokrasi, yaitu membuat proses perizinan lebih transparan dan efisien untuk mempermudah investor dalam memulai usaha. Yang kedua, menjamin ketidakpastian regulasi, menetapkan kebijakan yang konsisten dan dapat diprediksi untuk mengurangi ketidakpastian bagi investor. Yang ketiga, pemberantasan korupsi, melakukan reformasi dalam sistem hukum dan memperkuat lembaga anti korupsi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang bersih. Yang terakhir, peningkatan infrastruktur, menginvestasikan dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung kelancaran operasional bisnis seperti transportasi dan teknologi informasi. Apakah dapat dipahami, Sherly? Baik, terima kasih. Jadi di sini aku izin menjawab pertanyaan dari Farah Yumna. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara kita mengetahui bahwa suatu negara telah mencapai stabilitas ekonominya? Lalu adakah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat stabilitas ekonomi tersebut? Jadi untuk menilai stabilitas ekonomi suatu negara, kita dapat memantau indikator-indikator berikut. Yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan konsisten dalam produk domestik bruto (PDB) menunjukkan ekonomi yang berkembang sehat. Kemudian yang kedua, tingkat inflasi. Inflasi yang terkendali biasanya sekitar 3-5%, mencerminkan kestabilan harga dan daya beli masyarakat. Kemudian yang ketiga, neraca pembayaran. Keseimbangan antara ekspor dan impor serta arus modal menunjukkan ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal. Yang keempat, cadangan devisa. Cadangan yang memadai mendukung stabilitas, nilai tukar, dan kemampuan membayar kewajiban luar negeri.
Kemudian yang kelima, tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran yang rendah mencerminkan tingginya kesempatan kerja dan daya serap ekonomi terhadap tenaga kerja. Kemudian yang terakhir, keseimbangan fiskal. Defisit anggaran yang terkendali dan pengelolaan utang publik yang bijaksana menunjukkan pengelolaan keuangan negara yang sehat. Dengan memantau indikator-indikator tersebut secara berkala, kita dapat menilai apakah suatu negara telah mencapai stabilitas ekonomi yang diinginkan. Apakah menjawab? Makasih. Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Hasya Nadia Putri, kelompok 5. Pertanyaannya, ketika krisis keuangan global terjadi, bagaimana dampaknya dapat menyebar ke perekonomian domestik dan langkah-langkah apa yang dapat diambil oleh pemerintah untuk memitigasi dampak negatif tersebut? Krisis keuangan global dapat mempengaruhi perekonomian domestik melalui penurunan permintaan ekspor, depresiasi nilai tukar, penurunan investasi asing, dan krisis likuiditas. Nah, untuk memitigasi dampak negatif tersebut, di sini tuh ada 5 langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu stimulus fiskal. Stimulus fiskal ini adalah meluncurkan paket stimulus untuk mendorong konsumsi dan investasi seperti pemotongan pajak dan peningkatan belanja publik. Yang kedua ada kebijakan moneter akomodatif, yaitu menurunkan suku bunga acuan dan memberikan likuiditas tambahan kepada sektor perbankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada program perlindungan sosial, yaitu memberikan bantuan sosial tunai, subsidi harga bahan pokok, dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin untuk mengurangi dampak krisis pada lapisan masyarakat yang lebih rentan. Yang keempat ada kerjasama internasional, yaitu melakukan upaya kerjasama dengan negara-negara lain dan lembaga keuangan internasional untuk memperoleh dukungan, pinjaman, atau investasi dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi. Dan yang terakhir ada reformasi struktural, yaitu melaksanakan reformasi struktural untuk memperbaiki daya saing ekonomi jangka panjang, termasuk penyederhanaan regulasi dan pengembangan sektor-sektor strategis seperti energi, pertanian, dan pariwisata. Apakah terjawab, Hasya? Terima kasih. Oke, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Siti Anissa Desita Rahmi dari kelompok 2. Nah, di sini kan pertanyaannya yaitu jelaskan apa saja indikator yang digunakan untuk mengukur stabilitas ekonomi suatu negara serta bagaimana cara kerja indikator tersebut. Nah, ada beberapa indikator untuk mengukur stabilitas ekonomi suatu negara. Nah, stabilitas ekonomi dari suatu negara itu dapat diukur melalui indikator kunci yang mencerminkan kesehatan pada makroekonomi. Nah, misalnya tuh seperti yang pertama tuh ada pertumbuhan ekonomi atau PDB, GDP. Nah, itu tuh berarti itu mengukur dari perubahan produk domestik bruto yang real dari waktu ke waktu. PDB yang stabil itu tuh atau meningkat tuh menunjukkan ekonomi yang lebih sehat. Nah, misalnya tuh tadi tuh ada disebutkan bahwa kontraksi PDB Indonesia tuh sebesar minus 2,07% selama pandemi COVID-19 2020. Nah, itu tuh berarti bentuk dari tanda-tanda suatu resesi. Lalu yang kedua itu ada inflasi. Inflasi itu tuh berarti meningkatnya suatu harga barang atau jasa secara umum. Nah, inflasi yang rendah atau stabil itu tuh biasanya di kisaran sekitar 2-3% per tahun. Itu tuh berarti menandakan bahwa inflasi itu terkendali atau stabil. Nah, itu tuh misalnya tuh kayak Indonesia tuh pernah melakukan inflasi terkendali di kisaran 2-3% sebagai indikator akan pemulihan pasca resesi. Lalu yang ketiga tuh ada peningkatan pengangguran. Nah, itu tuh berarti itu menandakan bahwa persentase angkatan kerja yang tidak bekerja tuh menandakan bahwa pengangguran yang rendah itu menunjukkan banyaknya lapangan kerja yang memadai. Misalnya tuh kayak lonjakan pengangguran yang bisa berdampak pada resesi ekonomi. Lalu yang keempat itu ada nilai tukar mata uang. Nah, itu tuh berarti stabilitas nilai tukar
itu mencerminkan kepercayaan investor dan keseimbangan neraca pembayaran. Dalam hal ini tuh misalnya tuh ada volatilitas yang tinggi, seperti itu tadi itu ada dijelaskan di makalah ya, atau mungkin disebutkan di PPT tadi itu bahwa rupiah tuh pernah melemah dari angka 2.500 rupiah menjadi 16.000 rupiah dalam bentuk per 1 USD dolar tahun 1998. Itu tuh menandakan bahwa Indonesia tuh pernah melakukan tanda krisis akan nilai tukar mata uang. Lalu yang terakhir itu tuh ada kesehatan dalam sektor keuangan. Itu tuh berarti likuiditas bank, rasio kredit macet atau NPL, dan stabilitas pasar modal itu tuh menjadi pemicu dari krisis ekonomi ini. Stabilitas berarti itu semua itu menandakan bahwa stabilitas ekonomi itu berarti semua indikator yang berjalan ini tuh bergerak dalam rentang wajar terhadap fluktuasi yang begitu ekstrim. Kira-kira apakah terjawab Siti Anissa dan di online ya? Oke. Terakhir, pertanyaan dari Putri Amanda. Pertanyaannya yaitu bagaimana peran kebijakan moneter dan fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis keuangan, dan apa risiko jangka panjang dari intervensi pemerintah yang berlebihan. Saat krisis keuangan, kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral yaitu menurunkan suku bunga dan menambah likuiditas untuk mendorong pinjaman dan investasi. Sementara itu, kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah yaitu meningkatkan belanja dan mengurangi pajak untuk merangsang permintaan. Namun, intervensi pemerintah yang berlebihan juga menimbulkan risiko jangka panjang seperti meningkatnya defisit anggaran, inflasi yang tak terkendali, ketergantungan pelaku usaha pada bantuan, serta distorsi mekanisme pasar. Oleh karena itu, intervensi perlu dilakukan secara terukur, bersifat sementara, dan diikuti dengan reformasi struktural untuk menjaga keseimbangan ekonomi dalam jangka panjang. Apakah terjawab? Terima kasih. Baik, terima kasih pada kelompok 4 yang sudah menjawab semua pertanyaannya. Apakah teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Kalau misalkan nggak ada, izin saya bacakan kesimpulan materi kelompok 4, yaitu stabilitas ekonomi merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan yang berkelanjutan dan ketahanan nasional dalam menghadapi dinamika global. Ketika stabilitas terganggu, terutama melalui krisis keuangan, negara-negara berkembang sangat rentan mengalami perlambatan ekonomi, lonjakan pengangguran, dan meningkatnya ketimpangan sosial. Selain itu, krisis ekonomi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal seperti lemahnya tata kelola dan ketidakseimbangan struktural, maupun eksternal seperti gejolak global dan volatilitas nilai tukar. Dalam menghadapi hal tersebut, peran kebijakan pemerintah menjadi sangat krusial. Respons yang cepat, inklusif, dan berkelanjutan melalui stimulus fiskal, reformasi struktural, perlindungan sosial, serta transformasi digital merupakan kunci pemulihan yang efektif. Di sisi lain, stabilitas ekonomi global juga memerlukan kerjasama internasional. Lembaga seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB memiliki kontribusi penting dalam disrupsi teknologi dan konflik geopolitik, menuntut pendekatan kebijakan ekonomi yang lebih adaptif, berwawasan lingkungan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, stabilitas ekonomi bukan hanya urusan angka-angka makro, tetapi menyangkut masa depan masyarakat, ketahanan negara, dan keberlangsungan pembangunan. Baik, sekian dari kelompok 4. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.